Dan Tuhan, dalam nama Yesus, biar lagu ini jadi doa kami. Ya. Sampai hati-Mu itu ada dalam hidup kami. Kami tahu ada harga yang harus dibayar, ada luka, goresan yang permanen dalam hati kami. Tapi kami sedia, Tuhan. Asal hati-Mu, Tuhan, Kau taruh dalam hidup kami. Petang ini lanjutkan apa yang Kau ingin lanjutkan. Ya. Supaya kami dibangun di dalam kebenaran firman. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Kita sudah belajar semalam. Kita perlu mengenal akan pikiran Kristus. Tapi juga kita perlu mengerti dan memiliki akan perasaannya. Mengerti perasaannya artinya perasaan kita yang harus digarap dan disentuh oleh tangan Tuhan sendiri. Kita mengerti bahwa untuk orang mendapatkan pikiran Kristus, maka mana diberikan dalam hidupnya. Sesuatu yang berupa pewahyuan, revelation, yang menyegarkan, yang membuka pikiran kita, Tuhan mulai berikan kepada kita. Tapi untuk orang mengalami akan yang namanya perasaan Kristus, maka dua loh batu yang harus menjadi santapan kita. Perasaan kita, hati kita, jiwa kita, yang mulai dipahat oleh tangan Tuhan sendiri. Dan pahatan itu seringkali akan menimbulkan luka yang permanen, tetapi luka itu merupakan channel, saluran, buat kita bisa mengekspresikan, menyalurkan kasih Tuhan di dalam kita kepada orang lain. Kemarin saya memberikan ilustrasi tentang pohon karet, yang harus ada luka yang permanen, digoreskan terus pada pohon itu, supaya getah dari pohon itu bisa dialirkan keluar, dan dunia boleh diberkati dan diwarnai oleh karet itu. Kalau pohon itu berkata, sembuhkan saya, maka kesembuhannya tidak membawa keuntungan buat siapapun, bahkan untuk dirinya pun tidak ada keuntungan. Tapi ketika dia berkata, aku mengizinkan ada luka yang permanen, ada sayatan yang terus dibuat supaya getah di dalamku bisa keluar, maka pohon itu bermanfaat bagi semua manusia di dunia. Saya tahu itu bukan hal yang gampang, terutama ketika lewat sebuah peristiwa, kejadian yang sangat berat, tiba-tiba hidup kita dirobek hatinya. Sesuatu yang membuat kita mungkin akan bertahun-tahun menanggung akan sakit yang begitu rupa, yang kadang-kadang kita berkata tidak jelas dari mana, tahu asalnya dari mana, tiba-tiba muncul begitu kuat, merobek akan jiwa kita. Tapi biarlah kita mengerti bahwa kalau itu penderitaan karena kehendak Tuhan, bukan karena pilihan kita. Seringkali kita disudutkan begitu rupa dan membuat kita tidak berdaya, lalu robekan itu muncul. Mari saya mau katakan buat saudara, biarkan terjadi saudara. Paulus berkata, dalam tubuhku ada stigmata, ada tanda yang mengatakan bahwa aku adalah milik siapa? Kristus. Orang percaya jangan cengeng dengan semua penderitaan, dengan semua kesulitan, dengan semua tantangan, dengan semua luka. Kemarin saya katakan, kalau kita dilukai, ada sayatan yang merobek jiwa kita. Katakan dengan sederhana, so what gitu loh saudara, amen. Nah, sekarang mari teruskan bagian yang berikutnya. Saya harap ini akan membuat saudara mengerti lebih jauh lagi, mengapa Tuhan terus mengerjakan kehidupan kita. Lihat Ayub pasal yang pertama, perhatikan pada ayat yang ke-8. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ayub pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-8. Alkitab berkata, lalu berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun yang di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, kalau Anda perhatikan ayat ini sebetulnya,
Apakah ada alasan buat Tuhan mengizinkan Ayub mengalami seperti yang kemudian dia alami? Orang ini, orang yang menjadi kebanggaannya Tuhan. Dia pamerkan kepada setan, kepada iblis, dia berkata, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub? Dari nada bicaranya, ada kebanggaan tertentu di hati Tuhan akan orang yang bernama Ayub. Alkitab mengatakan, dia berkata, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, demikian jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan memang oleh karena hal semua itulah, Ayub sangat diberkati. Tapi aneh sekali. Dari perasaan bangga Tuhan akan hidup orang yang bernama Ayub, orang berkata begini, Pak, kok tega-teganya dia mengizinkan iblis menghancurkan hidupnya seperti itu? Sampai boleh dikatakan rata dengan tanah. Kenapa bisa begitu? Bukankah dia sudah bangga dengan hidupnya? Bukankah Tuhan begitu bangga dengan kesalehannya? Mengapa dia tega, karena tanda petik ya, membiarkan iblis menghajar hidupnya sedemikian rupa? Kenapa sampai dibuat begitu? Ada banyak teori, ada banyak tafsiran, ada berbagai macam pendekatan orang buat untuk menjelaskan akan semuanya itu. Tapi saya punya satu perenungan buat semua kita. Mungkin ini akan mengagetkan saudara. Tapi ini kebenarannya. Saya mau tanya, saudara. Siapa di antara saudara yang merasa berkat Tuhan dalam hidupmu itu sudah maksimal sekarang ini? Ada? Sudah maksimal? Nggak ada. Siapa yang merasa belum maksimal berkat Tuhan dalam hidup kita? Alright. Nah, ini bagus sekali. Ini pinter. Memang susah ketemu orang yang ingin terus diberkati, saudara, ya susah ini. Tapi saya mau beritahu contoh paling sederhana begini. Kalau setiap orang itu Tuhan punya jatah yang berbeda-beda. Anda mesti ngerti itu. Ya. Ingat, ada talenta yang diberi 1, diberi 2, diberi 5. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi memang benar setiap orang itu punya jatah. Tuhan berkata, kamu kuat sekian, kamu kuat sekian, kamu kuat sekian. Masing-masing ada jatahnya. Oke. Tapi kemudian ketika kita bisa mencapai jatah itu, tahukah saudara bahwa kemudian ada jatah ekstra atau jatah yang lebih gede lagi yang dia bisa berikan buat kita. Karena kita berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ya kan, dia akan setia juga atau terima kepercayaan dalam perkara yang besar. Artinya begini, kepercayaan Tuhan kepada kita itu berjenjang. Itu bisa naik dari step by step. Langkah demi langkah itu berjenjang. Naik seperti itu. Itu kepercayaan Tuhan terhadap kita. Rupanya ini yang terjadi, saudara. Ayub punya kadar kesalehan tertentu. Ingat tuh. Kalau Tuhan berkata, ini orang saleh, tidak berarti orang ini sempurna. Tidak. Dia memiliki kadar kesalehan tertentu. Nah, kadar kesalehan dan kebenarannya itu membuat dia mampu, misalnya ya, mendapatkan berkat sekian. Setinggi ini. Dari kekuatan, kesalehan, kejujurannya, takut akan Tuhan, kadar yang dia punya itu membuat sebetulnya dia punya daya tahan untuk mendapatkan karunia, berkat, anugerah, apapun namanya, sesuai dengan yang ditulis di waktu itu. Ada level berkat kekuatan yang tertentu. Kalau pada suatu kali Tuhan berkata begini, oke, umurmu masih cukup muda. Engkau sudah mendapatkan level kesalehan yang sedemikian. Sehingga jatahmu sudah engkau terima utuh. Tuhan akan berkata begini, aku akan tambahi engkau dengan jatah berkat yang lebih besar. Saya mau tanya, kalau saudara dibegitukan Tuhan, Anda mau tidak? Siapa yang mau? Angkat tangan. Anda kok ragu-ragu banget sih? Ini orang main aman. Coba saya tanya begini. Kalau
Anda, saudara ini, adalah usiamu sekarang ini. Tuhan berkata, Anda punya level kesalehan yang dia lihat, oke, segitu ya. Dari level kesalehanmu itu, maka engkau bisa nanggung bobot berkat yang tertentu pula. Lalu dia berkata, sekarang bobot berkatmu sudah engkau terima. Dia berkata begini, aku mau supaya engkau terima berkat lebih gede lagi. Siapa yang mau? Oke, bagus saudara. Nah begitu dong, mesti berani. Oke, Anda berkata, ini belakangnya apa ya? Ini kira-kira ya. Itu yang membuat orang itu curiga banget dengan Tuhan, saudara. Curiganya luar biasa. Ditawari yang baik, nggak mau, saudara. Selalu curiga. Karena kita seringkali trauma dengan pengalaman kita. Kok tidak segampang itu kenyataannya? Nah, saya mau berkata tanpa mencoba menjebak saudara sebetulnya. Memang benar, seharusnya kita mengiyakan dong. Kalau tidak, rugi. Iya kan? Nah, tidak ada orang tahu sebetulnya, saudara ini sekarang dalam level yang seperti apa. Apakah jatahmu sudah engkau terima total, penuh, atau belum? Nggak ada orang tahu sebetulnya. Cuman Tuhan yang tahu. Dalam diri saudara mungkin juga engkau tidak ngerti sebetulnya. Aku ini sudah mentok atau belum, nggak tahu. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi? Begitu Tuhan melihat bahwa engkau sudah sampai kepada titik yang maksimalnya, maka dia berkata begini, kalau aku tambahi beban berkat lagi, maka struktur kesalehannya, kalau saya pinjam istilah sipil ya, struktur kekuatan kesalehannya tidak memadai. Jadi aku harus menciptakan suatu struktur penopang baru yang memungkinkan kekuatan berkat yang baru ini aku akan berikan dalam hidupnya. Nah, disitulah saudara mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Apa itu? Suatu bangunan kesalehan yang Anda bangun selama ini, fondasi-fondasi kebenaran yang engkau dapatkan, yang engkau miliki selama ini, akan dites ulang oleh Tuhan. Dicek ulang oleh Tuhan. Untuk mencari apakah di dalamnya ada keretakan, ada kelemahan, ada faktor-faktor yang akan membuat kalau diberikan tambahan beban, saudara malah hancur. Dan di titik yang paling maksimal yang dia bisa buat, dia bahkan sedia menghancurkan lagi struktur kesalehan hidupmu selama ini. Di situ saudara akan dihadapkan kepada banyak hal yang akan membuat kehidupan kita digoncang begitu rupa. Dan goncangan itu akan begitu dahsyat, saudara. Sampai apa yang tersembunyi di dalam, yang engkau tidak tahu bahwa itu ada, muncul keluar. Saudara akan kaget berkata, aduh, di dalamku ada kayak begini. Nah, waktu terjadi itu bukan saat yang enak, itu saat yang sebetulnya mengerikan sekali. Coba lihat Ibrani pasal 12. Ibrani 12, lihat mulai ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 12, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 12, ayat 26 sampai 29. Alkitab berkata begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Alkitab berkata, apa yang masih bisa digoncang, dia berkata, itu yang akan digoncang oleh Tuhan. Saya mengalami goncangan sebetulnya. Tahun 98. Nah, setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Setiap orang berbeda-beda. Istri saya sempat tanya dengan saya pertanyaan yang menurut saya logis. Kemarin dia belum sempat mengutarakan, tapi saya sudah bisa nebak hatinya. Dia ngomong begini, kenapa buat aku kalau digoncang tidak enak, berat dan struggle-nya berat sekali. Kenapa kalau hidupmu itu kok kelihatannya enteng, naik terus. Rasanya kok nggak ada sesuatu yang mengerikan, yang dahsyat, goncang hidupmu itu. Kenapa bisa begitu? Ini cerita sendiri, saudara ya. Pak Yusak, sejak tahun lalu kan saya jadi anaknya dia. Jadi ada banyak insight barang-barang di dalam yang dia berikan dan dia ceritakan ke saya banyak sekali. Jadi dia cerita begini dengan saya begini. Dia bilang, aku ini, dia berkata, dia di level tertentu. Tapi dia berkata, dengan posisi, dengan kondisimu sekarang, kamu ini menguasai 1-2 hal yang aku tidak punya. Dia bilang, nanti kalau 1-2 hal ini kamu bisa kuasai. Dan dia pakai istilah begini. Kalau kamu bisa jadi raja dengan gelora cinta di dalam itu, kamu pasti itu selevel di atas aku. Dia ngomong gitu. Jadi kalau nanti itu, bagian itu kamu bisa kuasai. Dan hidupmu itu jadi raja dengan gelora cinta di dalamnya. Kamu bisa selevel di atas aku. Jadi istri saya ini penasaran kan, dia tanya begini. Kenapa kalau aku digoncang banget. Waduh, sampai sebadan itu rasanya mau rontok semua. Kenapa kok kamu tenang-tenang saja? Loh, saya bukannya tanpa goncangan, saudara. Tapi goncangan saya itu goncangan di dalam, saudara. Goncangan di luar itu saya nggak tahu kenapa. Pokoknya goncangan di luar itu saya nggak tahu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi ini yang saya alami, saudara. Saya ngomong dengan dia gini, kita dibangun dengan material yang berbeda. Background kita berbeda. Kamu dengan sekian banyak goncangan masa lalu, saya dengan ketenangan masa lalu. Walaupun ada 1-2 hal, tapi relatif nggak terlalu goncangkan hati dan jiwa saya. Nah, rupanya goncangan-goncangan yang tidak seberapa di masa awal itu menciptakan kestabilan, saya bilang, dalam kehidupan. Sehingga Tuhan itu natanya layer per layer, bagian per bagian, bagian per bagian, bagian per bagian. Sampai ini saudara, ini bukan hanya istri saya yang tanya. Tadi siang Bu Iin telepon saya, dia ngomong begini, saya ini sempat iri dengan Tuhan, karena dia seringkali lihat dalam penglihatan, dalam mimpi itu, dia dengan saya itu duduk di kelas yang sama. Duduk di kelas yang sama. Dan dia berkata begini, heran, setiap kali aku dapat mimpi, lihat kamu di berbanyak fak dan banyak jurusan, banyak pelajaran. Selalu dia bilang kelas kita itu nggak banyak isinya. Tapi kenapa kamu begitu sering kali kamu ini juara di situ? Dan ini orang memang spesial. Dia bisa lihat filenya Tuhan, saudara. Jadi dia bilang gini, angkamu di sini 8, sini 8. Angka ini kamu 6, ngepas. Saya ketawa, saya bilang betul. Itu berat buat saya. Tapi yang ini 8, ini 8, banyak 8, dan kamu sering kali juara. Dan hebatnya dia bilang, Tuhan tidak pernah marah sekalipun dengan kamu. Perbuatan yang sama aku buat, dia marah. Dengan kamu dia tidak marah. Saya bilang, lain. Saya berkata begitu. Hanya itu yang saya bisa katakan. Lain. Saya berkata, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Saya berkata, lain. Saya tidak tahu, karena itu bukan saya yang lihat. Saya tidak bisa menjelaskan kepada saudara. Dan biasanya juga Tuhan tidak pernah ngomong kepada yang bersangkutan supaya nggak terlalu GR banget. Oke? Tapi yang saya mau katakan, saya digoncang Tuhan sebetulnya. Tahun 98. Saya pernah ceritakan. Saya pada waktu istri saya sama Pak Yusak lagi ke Amerika bareng-bareng. Pak Adi Sutanto itu buat retreat. Jadi kami berdua yang melayani. Nah, pada waktu berangkat, naik pesawat bareng-bareng, duduk bertiga. Dia ngomong waktu di airport ada beberapa teman dari Mahanaim itu yang ikut mendampingi Pak Yusak. Waktu itu ibu ini belum ikut Mahanaim. Dia ngomong begini dengan Pak Yusak, Om,
tempatnya Pak Petrus Agung itu enak ya, karena tahun itu kami mulai berkembang, gereja mulai berkembang, roh Tuhan mulai kerja. Dia bilang kayak kembang itu bisa mekar, bagus. Tahu jawabannya Pak? Iya, mekar, mekrok, nggak ada ambiar katanya begitu. Tahu ambiar tuh ambiar lah saudara, nggak tahu lah caranya itu, pokoknya buka begitu sampai begitu pecah. Saya bilang gini, ini hamba Tuhan kok ngomong nggak enak sih? Bunga mekar kok ambiar terus, saya bilang. Nah tapi karena orang tua ya saya diam aja saudara. Nggak mau berdebat lah, menghormati orang tua. Terus saya sampai di dalam pesawat, duduk bertiga. Sepanjang Jakarta Los Angeles, boleh dibilang. Ini nggak tidur, sembahyang, baca Alkitab, sembahyang, baca Alkitab. Saya tidur, bangun, makan, tidur lagi. Tapi sepanjang jalan itu, dia bolak-balik ngomong sama saya begini. Saya mesti tekan loh, Bu. Saya mesti tekan. Ngerak tekan lu repot, we. Harus tekan, we. Nah, caranya, bingung. Caranya gimana? Saya bilang, kamu harus nyampe apa, Mak? Nyampe garis akhir maksudnya. Tapi caranya gimana? Yo, kalau aku ya paksakan rencanamu dalam hidupku. Wah, saya nggak mau. Saya mau baik-baikan sama Tuhan. Dia minta apa, saya minta apa, rundingan, ambil jalan tengahnya, tawar-menawar, rasa enak. Salaman dengan damai, jangan main paksa, oh berat. Saya berkata gitu. Lu siapa yang suka dipaksa-paksa, saudara? Ya, saya nggak mau. Nah, dia bilang ya, terus dia ngomong gini dengan Tuhan. Tuhan, sudah tak omongin loh. Terserah, jawabannya kayak begitu. Mau tawar-menawar dengan engkau. Tugas itu selesai loh Tuhan. Tapi memang sepanjang jalan, berkali-kali dia berkata, kamu harus nyampe. Kamu harus mencapai garis akhir. Nah, enggak repot kamu. Ketinggalan kamu, repot. Kamu harus nyampe. Dia berkata yang gugur di tengah jalan banyak sekali. Kamu harus mencapai garis akhir. Sampai di LA, saudara, kami pisah. Saya tidur di tempat lain, saya nginep di rumahnya Pak Adi Sutanto. Lelah sekali kami tidur, lelap sekali. Kira-kira jam 3-an, mungkin ya, saya lupa persisnya. Saya bermimpi, saudara. Mimpi saya ini aneh. Begitu real, sehingga saya berani berkata, ini memang pengalaman roh. Pengalaman dunia roh. Dalam mimpi itu saya melihat, saya sudah mati. Ya, roh saya sudah ngadep, mau ke surga, lihat tempat yang putih sekali. Dan di ujung itu saya lihat Tuhan Yesus. Jelas, dia berdiri begitu, saya lihat Tuhan Yesus. Saya lihat Tuhan Yesus, saya lari ke dia. Saya berlutut, saudara. Saya berlari, saya berlutut. Begitu saya berlutut, dia buang muka. Dia buang muka. Waktu dia buang muka, di depan saya kelihatan seperti 2 garis, saudara. Yang atas itu adalah semua perbuatan Tuhan yang dia lakukan dalam hidup saya. Bahkan hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Kelihatan sangat detail banget. Garis kedua, itu respon saya dengan apa yang tiap hari dia lakukan dalam kehidupan saya. Dan itu parah banget, saudara. Parah banget. Sampai saya ngerti, waduh, aku tidak bisa menyelesaikan tugasku. Dan waktu saya sadar, aku gak selesai tugas saya. Perasaannya kecewa, nyeselnya luar biasa. Saya tahu saya mendukakan dia, saya tahu membuat dia kecewa. Nyeselnya itu luar biasa. Terus terang seumur hidup, belum pernah saya merasakan penyesalan kayak begitu. Seperti hari ini. Dan waktu saya menyesali luar biasa itu, keluar dari hati saya perkataan begini, Tuhan, aku tidak layak masuk surga. Biarkan aku ke neraka. Sampai keluar gitu. Anda berkata, oh kalau saya enggak Pak, tak biarin. Nyesel gak nyesel. Surga pokoknya. Saya bilang, nanti kita lihat kalau Anda ketemu dia, saudara. Di situ itu muncul kesadarannya. Paling dalam. Karena tiba-tiba engkau tahu. Aku mengecewakan dia. Nyeselnya luar biasa. Segala argumentasimu, segala ketidakterimaanmu, ngomongmu yang tajam-tajam itu hilang. Nyesel banget.
Saya tahu dia duka sekali. Dan itu membuat saya begitu kecewa dengan siapa? Diriku sendiri. Keluar perkataan, aku tidak layak di surga Tuhan. Biarkan aku ke neraka. Untung dia nggak berkata, silahkan mati saya saudara. Terus saya terbangun. Kalau nggak salah 2:30 saya bangun ke kamar mandi. Di kamar mandi di rumahnya Pak Adi. Saya berlutut di kamar mandi. Dan saya berkata, Tuhan, kalau nggak dipaksa ini, Pak, nggak bisa. Saya bilang, paksakan rencanamu dalam hidup. Itu goncangan, saudara, di dalam ngeri. Saya bahkan waktu itu, khotbah pun nyaris tidak berani. Beberapa hari kemudian, hari retreat kan, ketemu Pak Yusak. Saya cari dia, saya bilang. Dulu undangnya, manggilnya belum papa, masih om. Saya bilang, om, saya mau ngomong om. Lalu saya bilang gitu, saya cerita begini. Dia gitu, kamu mau menghadap Tuhan, mau apa waktu itu? Lapor kan? Betul. Nah, gimana? Hamba Tuhan, sudah selesai tugasnya, ngadep kan lapor. Dia bilang, yang kamu laporin apa? Kerjaan siapa? Kerjaanmu atau kerjaan Tuhan lewat hidupmu? Saya bilang, iya, pekerjaan Tuhan. Kok kamu anggap seolah-olah pekerjaanmu? Kaget saya sudah. Itu goncang saya luar biasa. Jadi selama ini, saya bilang selama ini, aku merasa ini jasaku. Selama ini aku merasa ini hasil perbuatanku. Hasil khotbahku, hasil pelayananku. Hasil jeripayaku. Aku. Jasaku. Bukan. Ya, saya berkata yang kami lakukan, engkau yang mengerjakannya buat kami. Itu tidak ditampar. Itu pertama kali seumur hidup saya. Betul. Saya waktu itu ngisi retreat dengan Pak Yusak. Tanya istri saya. Saya duduk di depan. Dengar dia khotbah. Saya bilang gini, aku minder sekali. Aku minder sekali. Waduh, terlalu jauh. Aku minder. Terlalu jauh. Sampai saya bilang, kalau boleh, aku tidak usah khotbah. Aku pengen duduk dengerin dia bicara. Tapi nggak boleh, saudara. Harus khotbah. Jujur saya berkata, ada perasaan minder sekali waktu itu. Tiba-tiba tahu gapnya terlalu jauh. Padahal sebelumnya, perasaan itu tidak pernah muncul. Ketemu dengan siapapun. Itu goncangan. Tapi dengan itu saja, yang di dalam itu, apa ya, konsolidasinya cepat. Karena bagaimanapun, firman ini masuk banyak dalam hidup saya. Konsolidasinya cepatnya luar biasa. Dan sisa tahun itu, saya menghadapi ujian-ujian Tuhan dalam hidup saya. Saya masih ingat satu kali, saya lagi antar Pak Mulyadi, pada waktu itu beliau baru mau pindah ke Semarang. Cari tanah di Gunung Pati. Itu sebelum menjelang kira-kira Desember, menjelang Natal. Saya pulang dari sana, saya sampai di rumah, turun dari mobilnya dia. Jalan ya. Kaki kiri seperti lepas. Seperti nggak ada rasanya. Jalan aneh. Terus, mau tidur kan, gosok gigi. Ini ya, pasta gigi ini bisa, sikat gigi begini. Tangan gitu. Ini kok nggak sinkron? Istri saya masih ngantuk kan. Udah ngantuk banget. Saya bilang, kok nggak sinkron? Ya, dia dengan tenang berkata, tidurkan saja kan baik sendiri. Ya memang betul. Tapi saya jatuh malah. Kalau ini karena terjatuh bukan karena tidak sinkron. Saya tidur. Malam saya bangun. Terbangun aja. Saya noleh.
antara saya dengan istri saya ini, di tengah-tengah itu ada makhluk lain. Saya lihat tengkorak dengan kepala noleh ke saya begini. Anda pernah ngalamin gitu? Saya kaget hilang. Wah, roh maut. Roh maut. Saya ke kamar mandi, terus saya ambil minum, jalan gitu. Lemas berarti, gak enak. Saya minum. Saya balik kamar tidur. Tiba-tiba saya dengar suara apa ini? Pedang, kayak logam baru. Kayak orang perang. Seru sekali. Muter jaraknya mungkin nggak tahu berapa meter, 3 meter mungkin di surat. 2-3 meter. Waduh, melingkar gitu. Perang seru sekali. Saya dengar di telinga. Karena ini badan nggak karu-karuan, saudara. Ini nggak bisa mikir dengan benar. Hanya gini saya. Oh, yang namanya Tuhan berperang ganti saya. Ini toh katanya. Gitu kan. Tidur lagi, saudara. Nggak lama bangun lagi. Ngalami lagi kayak begitu. Kenceng sekali. Logam beradu. Paginya saya bangun. Saya masuk kamar mandi. Badan sudah mendingan, saudara. Sampai orang. Dan di situ suara Tuhan bergema. Dan dia bilang, kalau hari ini aku panggil kamu pulang. Ditawari mati. Mendadak bisa, saya nggak tahu dari mana. Menurut saya karena pekerjaan roh. Sebab kalau saudara ditanya masing-masing. Kalau hari ini sebelum jam 12 Anda mati bagaimana? Beberapa menangis membuat surat wasiat. Tolong tahapanku yang tinggal 500 rupiah itu kamu bagikan kepada 5 orang. Gitu kan? Atau yang lain bereaksi yang berbeda. Tapi kalau Tuhan menguji kita, memang seketika itu dia uji kita. Dan waktu dia uji, mendadak keluar di hati saya. Saya berkata, amin Tuhan, mau saya pulang sekarang. Gak mikir apa-apa tuh. Saya ngomong begitu, gak ada suara apa-apa. Ternyata itu ujian, saudara. Itu ujian. Akhirnya pada akhir tahun kita ke Cirebon. Saya masih ingat Januari 99. Rebu pertama. Bulan Januari 99. Saya doa dengan Pak Yusak, ada Ibu Nani, dan beberapa hamba Tuhan dari Cirebon. Ketika penyembahan, Tuhan berfirman lewat Ibu Nani. Dia sebut nama saya. Dan dia bilang, buka mulutmu. Jadi saya bingung, kok buka hati saya tahu. Buka tangan saya tahu. Buka kantong kita ngerti. Buka dompet kita tahu. Buka mulut. Ya tahu, tapi kan nggak pernah dengar kan buka mulut. Jadi saya buka aja mulut saya sedikit. Gitu. Pak Yusak buka mata. Buka yang lebar. Katanya gitu. Buka lebar. Untung nggak ada lalat, saudara. Jadi kalau dan keluar firman yang berkata, memasukkan dalam mulutmu sesuatu yang akan membuat kamu mencapai garis akhir. Itu membuat Pak Yusak tertawa. Dia pukul saya. Wah, kamu dapat jaminan Tuhan hari ini untuk selesai mencapai garis akhir. Anda mau tahu goncangan? Saya punya goncangan sendiri. Oh, itu enak, Pak. Tidak bisa memilih goncangan seperti apa yang Anda harus lewati. Tapi ada bentuk kesalehan saya di masa lalu. Yang pada bulan Agustus, Juli, lupa saya, September mungkin, 98, dibongkar Tuhan. Sampai tidak punya nyali untuk khotbah. Semua hal yang dia lihat berbahaya. Semua bentuk pengakuan pembenaran diri sendiri. Yang dia katakan itu berbahaya. Dia bongkar pada waktu itu. Saya bersyukur tidak membongkar sampai seluruhnya remuk. Saudara. Tapi ada orang-orang yang sudah kacau balau strukturnya. Sekalipun demikian dia masih kuat menyangga target berkat Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu harus naik lebih lagi. Tidak ada pilihan, saudara. Babat habis itu. Dan itu yang seringkali menyakitkan. Kita berkata, Tuhan, kenapa seperti aku mengulang lagi? Dia bilang tidak. Karena kalau aku tambahi lagi, kamu tidak akan kuat.
Makanya ketika engkau berkata, ini belum maksimal Pak, bagus. Perhatikan caramu membangun manusia rohmu, saudara. Jangan masukkan kepahitan, kesombongan, kecongkaan, kedagingan kita, ego kita. Itu bahaya, itu kelak akan dibongkar ulang oleh Tuhan. Cuma berapa banyak orang yang menyadari bahwa hal itu kelak akan dia urusi setelah engkau mencapai yang maksimal dari hidupmu. Supaya menambahi engkau dengan berkat dan karunia dan kepercayaan yang lebih besar lagi. Perhatikan cara kita membangun, saudara. Karena kelak kalaupun sudah maksimal akan dia urusi itu. Tidak mau engkau akan rugi karena mentok di situ. Tapi kalau cara bangun kita baik, pengampunanmu kuat, emosimu stabil, tidak ada sakit hati, tidak menyimpan dendam, tidak egois, tidak tajam perkataan kita, tidak gampang melukai orang lain. Hidupmu penuh dengan sejahtera Tuhan, itu akan tetap dipertahankan Tuhan. Yang tidak perlu dia goncang, tidak akan digoncang. Tapi yang masih bisa digoncang, akan dia goncang dalam kehidupan. Kalau saudara bisa memahami ini, saya yakin akan luar biasa. Amen. Ibrani 9. Ibrani pasal 9. Ayat yang ke-8. Ibrani pasal 9. Ayat yang ke-8. Dan memang dalam kehidupan kita, hal seperti ini memang terus harus terjadi. Ibrani pasal 9. Ayat yang ke-8. Kita berkata, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Selalu harus ada bagian kemah awal yang kita bangun di awal yang harus dibongkar untuk Anda mendapatkan yang permanen di baliknya. Saya ulang lagi, ini perkataan Anda harus perhatikan. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu apa? Masih ada. Sesuatu yang bentuknya tidak permanen. Sesuatu yang temporary, yang dibangun di waktu awal, itu merupakan kemah pertama. Untuk kita bisa mencapai akan bangunan yang lebih permanen di belakangnya, kemah yang pertama harus dibongkar. Dan seringkali waktu terjadi, sakitnya luar biasa. Bongkar, diaduk semua. Tapi memang begitu caranya. Apa nggak mungkin ada cara yang lebih baik, lebih sopan, lebih santun, lebih elegan? Maaf, itu sudah paling sopan, saudara. Nggak bisa lagi. Nah kalau begini Pak, ya puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat kepada saudara. Kalau Anda mengalami begitu. Ada tuh orang begitu kan? Dari tadinya nggak ada apa dibangun. Kucang lah. Bingung kan? Salahku di mana? Nggak ada. Malah bagus itu. Karena apa? Level kesalehanmu yang pertama sudah mencapai maksimal. Engkau di batas maksimal dari berkatnya. Dia berkata, bisa ditambahi. Dan engkau angkat tangan tadi, minta ditambahi. Dia berkata, amin, aku tambahi. Ini jebakan apa Pak? Bukan. Hanya tidak diberitahu di depan, itu saja saudara. Memang begitu kan? Bongkar kemah yang pertama, untuk Anda mendapatkan jalan ke tempat kudus. Memang begitu. Sebelum mendapat perjanjian baru, ada apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama harus digenapi dulu oleh Yesus. Sehingga kita terima apa? Perjanjian baru. Sebelum Daud muncul, raja pertama siapa? Saul. Gusur dulu Saulnya. Daudnya baru muncul. Adam pertama berbuat dosa. Adam kedua menebus dosa. Untuk supaya terima yang kedua. Yang pertama matikan dulu daging kita ini. Adam pertama. Selalu hukumnya begitu. Kemah pertama dibongkar dulu.
supaya jalan ke sana terbuka buat kita. Memang begitu, saudara. Padahal kemah pertama juga Tuhan yang membangun di dalam kita. Tapi itu merupakan bangunan awal. Nah, di awal kita selalu itu yang terjadi. Tuhan bangun sesuatu. Kita berkata, wow, enak, ini sudah ada wujudnya, bentuknya oke. Dia berkata, mau nggak lebih dari ini? Kita bilang, mau dong Tuhan. Dengan ketamaan kita, dengan rasa tidak puas kita berkata, yes Lord, yes. Ibu dosa. Kita garuk-garuk kepala kita bilang, kok bisa begini? Dia berkata, harus begitu memang. Amen, saudara. Ngerti nggak cara kerja Tuhan sekarang? Bongkar pasangnya dia. Memang begitu. Nah kalau Anda nggak pernah dibongkar, waduh, saya khawatir tuh. Belum mencapai target maksimalnya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, saudara. Pasti datang karena anugerah. Itu kombinasi antara kebaikan Tuhan, ketamaan kita, keinginan diberkati lebih lagi, dan cara Tuhan yang cuman itu caranya. Dan berapa banyak orang menyadari, wah salah berdoa ya selama ini. Ibrani 10 ayat 9. Ibrani 10 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa itu? Yang pertama, ya apa? Hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Memang begitu caranya. Yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Bangunanmu dari awal, satu hari akan diuji oleh Tuhan. Dan dia berkata, oke, ini harus ada perubahan. Kami sedang membangun 7 gereja di Semarang. Di luar yang kita ada. Ada satu yang ketika saya tinjau, temboknya berdiri, terus kuda-kudanya berdiri. Beberapa tim kita melihat, diketokin, saudara. Apa itu? Tiang-tiangnya, cornya. Ambrol semua semenanya. Mereka berkata, nggak bisa. Ini harus dikuatin lagi. Digedein lagi kolomnya. Dibeginiin lagi. Bagaimana taunya? Diambil palu, diketokin. Pum, pum, pum. Brr, brr, brr. Diterusin, rubuh. Korban jiwa. Mau tidak berubah? Ya begitu. Tidak boleh jadi bangunannya. Tanpa atap. Mau jadi? Boleh. Bongkar lagi sebagian. Sakit. Pak, sia-sia dong. Enggak. Yang pertama bagus untuk masa-masa awal. Di awal-awal cukup yang seperti itu. Ketika Tuhan berkata, aku mau bawa kamu naik lagi. Itu saatnya palu dan godamnya menghajar hidup kita. Boom. Kalau memang kita kuat, hanya goyang sedikit. Gak apa-apa lah Tuhan, lagi deh, gak apa-apa deh, gak apa-apa. Tapi kalau ternyata dalamnya keropos, rontok di mana-mana. Kerontokan itu membuat Anda kaget. Tiba-tiba kok kayak tengkorak, skeleton. Kok gak ada apa-apa ini? Di situ Anda harus sadar. Jangan frustrasi. Biarkan Roh Kudus menuntaskan pekerjaannya. Karena yang pertama harus dihapus untuk menegakkan yang kedua. Saul harus dihapus supaya Daud berdiri. Perjanjian lama singkirkan supaya perjanjian baru itu muncul. Adam pertama singkirkan supaya Adam kedua muncul. Selalu hukumnya seperti itu terjadi berulang dan berulang terus. Kalau kita orang yang segan dengan cara kerja Tuhan seperti itu, kita segan juga sebetulnya untuk berdiri kuat. Bangunan gereja yang saya lihat itu, gembalanya hanya geleng-geleng kepala. Dia berkata, aduh, saya tidak tahu bahwa seperti ini ya.
sia-sia dong Pak, saya bangun dengan uang sekian habis. Saya berkata, enggak terlalu juga. Minimal Bapak pernah senang toh berdiri dengan tembok-tembok begini. Ya lumayan Pak, kesenanganmu itu dibayar dengan itu. Tapi ketika engkau berkata, aku mau jadikan ini, aku mau ada 200 orang di bawah atapnya, itu harus dibongkar Pak. Sebab kalau nanti ditambah dengan segala macam, itu akan rubuh. Dan orang yang membangun berkata, kalau itu tidak dikuatkan, kami tidak berani Pak. Kalau rubuh, kami yang masuk penjara. Tidak punya pilihan lain. Tuhan pun sama. Hidup kita seringkali tanpa sadar. Terlalu banyak kerapuhan di dalam kita. Perlu godamnya Tuhan. Martelnya Tuhan. Palunya Tuhan. Bam. Untuk menguji sampai di mana yang di dalam kita. Waktu kita biarkan Tuhan bekerja seperti itu. Saudara akan menyaksikan sendiri. Betapa tangan Tuhan yang luar biasa itu rupanya membangun lagi, menguatkan lagi. Dan kau ujungnya akan berkata, iya ya, luar biasa. Tangannya hebat sekali. Bukan untuk menghancurkan saya. Bukan untuk mematikan saya. Bukan untuk nginjek-nginjek saya. Bukan. Tapi aku digoncang. Rontoknya harus rontok. Dia tambah lagi. Dia beri kekuatan lagi. Dia bangun lagi. Jauh lebih solid dari apa yang pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Saudara, ini loh cara Tuhan kerja dalam hidup kita. Jangan pernah merengek dan berkata, Tuhan, aku tidak tahan dengan ini. Jangan pernah juga berkata, Tuhan, aku tidak tahan lagi. Aku mau hidup normal. Saya berkata, salah. Itu malah tidak normal, saudara. Yang normal, yang seperti ini. Malam hari ini biarkan Tuhan meneruskan karyanya dalam hidupmu. Ketika banyak pukulan yang menggetarkan membuat Anda tergoncang kembali. Nikmati saja saudara. Biarkan itu membuat engkau jadi bangunan yang kokoh dan tahan uji. Amen. Mari berdiri sama-sama. Naikkan pujian tadi. Sebagai informasi saudara, itu lagu digubah oleh Ibu Ripkah sekian tahun yang lalu. Dan jadi berkat besar buat kita hari ini. Biar jiwa kita dihancurkan kan saudara? Karena terlalu banyak jiwa kita yang tidak benar dalam pandangan Tuhan. Mari yang katakan sama-sama.